Oke, selamat petang semuanya. Happy weekend. Selamat menikmati liburannya. Petang hari ini, gimana kabarnya? Selalu sehat, bahagia bersama keluarga tercinta ya semuanya. Ya, saya mau pingin lari di Alhamdulillah, treknya bagus di sana, pengen lari di sana. Ya, dapat 20 menit. Cukuplah untuk membuat badan lebih segar ya. Badan sehat penting ya. Kalau badan tak sehat juga akan membuat rohani juga tak sehat ya, karena saling kait-mengait ya, bagaikan dua sisi mata uang kan, rohani jasmani ya, jiwa raga ya. Jadi harus ada keseimbangan ya, harus ada keseimbangan. Mensano apa bahasa ininya? Nah, kalau saya hafalnya bahasa Arabnya, al-aqlus salim fil jismi salim. Mensano incorpore sano ya. Dalam jiwa yang sehat adanya pada badan yang sehat gitu kan. Ya, rohani yang sehat adanya pada badan yang sehat. Ya, ini di Bung Ehan TV ada program ini, vlog di perjalanan ya, kita sharing. Ya, saya mau sharing soal dalam waktu perjalanan saya lebih kurang berapa menit ke depan. Ya, kita perlunya apa ya? Open mind ya, perlu terbuka, perlu inisiatif, malah tidak hanya cukup terbuka tapi perlu inisiatif ya. Apalagi di mana kondisi hari ini yang kita tahu kita baru sama-sama jalani ya, musibah yang sangat panjang, ujian yang sangat panjang ya, pandemi. Hampir semua lini, semua sektor kena dampaknya. Walaupun memang ada beberapa sektor yang berjalan ya, bahkan terjadi lompatan ya, lebih besar ya permintaannya ya, sehingga kemudian pertumbuhan bisnisnya. Tapi pada umumnya kita semua menjalani ini dengan positif ya. Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia menjalani ini dengan sangat positif. Sehingga kalau kemudian kita baca desas-desus berita, akan kemudian lumpuh semuanya ya. Tapi faktanya hari ini kita lihat di jalanan saja begitu ramai ya. Ya, orang beraktivitas ya, ikhtiar, berusaha menyebut rezeki ya, aktivitas apapun yang diusahakan ya, dilakukan, insyaallah ada hasilnya kan begitu. Ya, memang perlunya keterbukaan ya, sikap yang terbuka ya, open mind, sehingga kemudian kita itu tidak menutup rezeki, bahkan bisa dibilang seperti itu, karena kita tidak open mind. Bisa jadi sesuatu yang disampaikan kepada kita baik oleh kerabat kita, teman kita, sahabat kita adalah sebuah opportunity ya. Tapi karena kita tidak open mind, kita sudah
prasangka sebelumnya, sudah stereotype ya, tapi stereotype-nya negatif, sehingga apapun offering ya, penawaran yang sebenarnya buat kita, bahkan bisa jadi itu jawaban dari doa-doa kita sama Allah, Allah kasih, tapi kita tak terbuka ya. Bahkan bisa jadi itu pertolongan dari Allah lewat siapapun ya, medianya, teman kah ya, saudara, untuk berajak kerjasama atau apapun, bisa jadi itu peluang. Tapi karena kita tadi tidak punya sikap yang baik, tidak punya mindset yang terbuka, open mind, sehingga kita sudah menolak, walaupun sebenarnya kita tidak memahami apa yang kita tolak ya. Banyak sekali sebenarnya opportunity yang kalau kemudian kita terbuka ya, kita bisa menolong kita, keluarga kita ya, saudara kita ya, usaha-usaha ya. Baik itu di sektor keuangan kah, sektor komoditi, sektor jasa, sektor banyak ya, manufacturing atau apapun ya, jenis usaha, bahkan mau dengan modal maupun tanpa modal sebenarnya bisa, yang penting mau sekarang itu ya. Ya kalau punya modal ya bisa jadi investor ya, atau kita terjun langsung di trading kan, kalau kita ada dana kan. Walaupun sebenarnya juga tidak ada dana, bisa juga terjun di dunia trading ya. Yang penting kita mengetahui produk knowledge apa yang kita jual, baik itu sektor pariwisata kah, sektor keuangan ya, program investasi atau asuransi ya, sektor properti ya, dengan tanpa modal maupun dengan punya modal juga bisa jalan ini sebenarnya ya. Yang penting lagi-lagi ada kemauan, namanya sekarang apalagi era 4.0 ya, era digital ya, bahkan lebih cepat ya, turbulence perkembangan zaman ini luar biasa cepat ya, sehingga kemudiannya dalam komoditi saja, kita dulu mengenal komoditi itu ya kopi, hasil bumi ya, emas, perak. Tapi sekarang di era 4.0 ternyata digital asset juga menjadi komoditi kalau kita lihat regulasi di negara kita ya. Dan di sini juga ternyata banyak peluang juga sebenarnya ya, digital asset ini, atau yang lebih khususnya kripto ya. Bisa dapat uang dari lendingnya kah ya, kalau kita punya modal, dari tradingnya ya, atau depositnya ya dalam bentuk staking ya, atau mining ya. Selama ini kan orang tahu di komoditi itu di tradingnya kan, untuk mendapatkan cuan ya. Padahal kalau kita gambarkan seperti gunung es, pucuk atasnya aja itu trading itu. Justru yang besar mendapatkan keuntungan ya di lendingnya, di stakingnya ya, dalam bentuk deposito kripto ya, dan mining ya. Jadi banyak peluang-peluang ya, yang sebenarnya yang penting kita terbuka ya sekarang ya, bahwa betul kita pentingnya berhati-hati iya, karena memang di luar sana juga tidak sedikit yang memanfaatkan ya, euforia ya, memanfaatkan momentum tapi untuk scam ya, untuk
mengambil keuntungan sepihak ya, tanpa mempedulikan keberlangsungan bisnis ya, sustainable daripada sebuah usaha ya. Yang penting hati-hati sebelum kita ambil keputusan. Tentu kita pelajari dulu fundamentalnya ya, pelajari dulu ya, tentu historical dari sebuah perusahaannya ya, sehingga kemudian kita ambil keputusan yang benar gitu. Jadi sekarang itu yang penting open mind, terbuka ya, apalagi sekarang dengan era 4.0 kita bisa memperdagangkan barang kita saja yang kita produksi di rumah, bisa keliling sampai seluruh Indonesia ya. Dengan kita punya umpamanya kemampuan buat kue kan, kue kita umpamanya di daerah kita yang tidak ada di daerah lain, dan kue kita punya keunggulan ya, kita bisa pasarkan lewat online. Hari ini sebenarnya banyak sekali opportunity ya, banyak sekali peluang-peluang, terpulang pada manusianya mau terbuka nggak dia, menyikapi dengan positif nggak. Nah, kalau kemudian dia punya mindset positif, insya Allah dia bisa mendapatkan sebuah kesempatan ya, mendapatkan sebuah kesempatan, walaupun yang kemudian orang menganggap ini di masa-masa sulit. Tapi justru kalau kemudian kita lihat umpamanya di Al-Quran saja umpamanya di Islam itu justru ada formula, bersama kesulitan itu ada kemudahan, bersama kesempitan itu ada kesempatan ya. Dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, double lagi itu statementnya ya. Jadi bersama kesulitan itu ada kemudahan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Justru ada harapan di sini, karena kesulitan, kalau kita kembali ke kaidah bahasa Arab, Allah menggunakan makna ma'rifah, makna khusus, makna tunggal. Tetapi kesempatan Allah menggunakan makna umum, makna tak terbatas. Jadi satu kesulitan banyak kemudahan, satu kesempitan banyak kesempatan. Kalau diartikan secara lebih bebas ya seperti itu ayat ini. Jadi Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kesulitannya Allah menggunakan makna ma'rifah, kemudahannya Allah menggunakan makna nakirah, umum, bebas ya, tak terhingga. Jadi luar biasa. Bahkan ada kota yang sangat bagus, bukan quote ya, kutipan yang sangat bagus yang terlintas, saya pernah baca, di balik kehancuran ada harta karun. Jadi kalau kemudian kita senantiasa dengan positif melihat segala sesuatu, terbuka dengan segala sesuatu, dan tentunya diikuti dengan sikap positif, insya Allah kita bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Saya kira itu teman-teman, sahabat semuanya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.